Selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di mana saja Anda berada di seluruh kota Surabaya. Bersama dengan saya, Petrus, dan juga kameramen saya, Bang Amin dari Kim Pucang Sewu dan juga Kim Mojo. Kami saat ini sedang lagi berbincang tentang apa yang sedang lagi tren di Kecamatan Gubeng dan mungkin juga di seluruh Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di SWK Beratang, di mana di sini ada banyak sekali kuliner, yang di mana saat-saat ini Bapak Eri Cahyadi dan juga Bapak Armuji sebagai wakil wali kota dan wali kota memberikan suatu kesempatan bagi kita semua untuk melihat Surabaya berbenah. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang BPS. Apa itu BPS, apa saja yang ada di dalamnya, dan makanan apa itu. Nah, kita akan lihat apa yang sekarang sedang lagi dibahas saat ini. Bersama dengan kami Bapak Arif Rahman, Mitra BPS. Iya, betul Pak. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak. Kabar baik semua? Alhamdulillah. Bagaimana keluarga di rumah? Alhamdulillah keluarga saya juga baik. Sehat Pak. ya, Sehat, baik Pak. Pak, kita tahu bahwasannya hari ini ada suatu event ya, event di mana warga kota Surabaya ini ingin tahu apa yang dilakukan oleh BPS hari-hari ini. Oke. Jadi saat ini itu BPS sedang mengadakan event yang besar. Ini lanjutan dari sensus penduduk. Jadi sebelumnya kita sudah melaksanakan sensus penduduk ya tahun 2020. Itu sempat mundur juga. Awalnya ini mau dilakukan tahun 2021, tapi diundur. Saat ini baru dilaksanakan. Itu namanya sensus penduduk lanjutan atau long form. Tujuannya apa Pak? Jadi sebenarnya waktu itu kan kita sudah menghitung berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Jadi penduduk ini menurut BPS kan punya definisinya sendiri gitu. Jadi saat ini sudah berapa jumlahnya. Nah sekarang ini ada sensus lanjutan. Itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terperinci lagi. Kalau waktu itu kan hanya seputaran berapa jumlahnya kayak gitu. Kalau sekarang lebih luas lagi, ada kematian, terus ada migrasi atau perpindahan kayak gitu. Terus ada maternal juga, kurang lebih seperti itu yang sekarang. Jadi lebih rinci. Lebih rinci lagi, lebih spesifik ya. Lebih spesifik. Pak, betul. Dari Bapak berjalan bersama dengan tim BPS saat ini sebagai koordinator tim ya. Betul Pak. Apa yang merupakan kendala yang Anda temukan ketika Anda berjalan dengan bersama-sama dengan teman-teman di lapangan? Nah, itu dia. Menarik ya. Saya kan di sini bertugas di Kecamatan Gubeng. Ya. Core team itu saya mungkin jelaskan sedikit tentang manajemen tim yang ada di sini. Oke. Jadi yang ada di lapangan, yang paling bawah itu ya ada PPL, maksudnya langsung di lapangannya PPL. Di atasnya, jadi setiap 3 PPL itu ada satu core team. Oke. Nanti setiap 3 core team itu ada satu Koseka, yang menanggung jawabinya. Apa itu Koseka itu? Koseka itu jadi di event ini Koseka itu nanti yang penyambung langsung ke BPS-nya dari petugas lapangannya kan ada 3. Nanti kalau ada kendala itu yang bertanggung jawab core team dulu. Kalau core team belum bisa menyelesaikan masalahnya nanti ke Koseka. Nah, Koseka nanti yang menyambungkan ke kantor BPS-nya seandainya ada kendala yang tidak bisa diselesaikan oleh mereka. Baik, terus alurnya lanjut setelah itu? Nah, saat ini untuk long form ini jadi ada dua tahap ya, ada tahap pemutahiran, ada tahap pendataan. Jadi pemutahiran ini dilaksanakan dari tanggal 15 Mei sampai 31 Mei. Berarti masih berjalan ini ya? Ini sedang berjalan, Nanti setelah itu selesai, jadi kan ini tidak seluruh semuanya dapat jadi sampel ya. Jadi hanya beberapa yang terpilih itu yang akan dilakukan listing. Kategori bisa terpilih itu dari mana ya Pak? Nah kalau itu sudah ditentukan dari kantor BPS, ada metodenya sendiri. Jadi kami di lapangan ini sudah mendapatkan data langsung yang sudah dipilih oleh BPS. Nah secara keseluruhan daripada perjalanan yang dilakukan bersama-sama hari-hari ini, bersama dengan tim yang turun di lapangan, apa yang Anda temukan? Semacam kendala atau kesulitan apa yang biasanya terjadi? Yang menarik itu karena di Surabaya ini ya, di Surabaya khususnya di Kecamatan Gubeng itu menarik. Ada beberapa lokasi yang misalkan masyarakatnya sangat welcome gitu. Dan ada juga yang beberapa lokasi itu misalkan perumahan yang agak sulit itu juga ada juga. Nah kayak gitu kalau yang welcome kan enak, kita datang langsung disambut, kita mau mendata masyarakat. Nah kalau ini masyarakat ini kebetulan terpilih menjadi sampel, maka kita harus data gitu. Tapi kalau yang
kita datang ternyata orangnya lagi pergi atau itu kan kita harus datang ulang lagi Gitu kayak ya. gitu. Itu Atau salah satu- disambut dengan guguk ya. Nah, ada juga. Ada juga disambut itu. dengan guguk kawan. Itu yang bahaya kalau disambut dengan guguk. Ada itu ada Jadi salah satu warga Surabaya yang terkasih, kalau Anda lihat orang-orang yang menggunakan pakaian seperti ini dan Nah, juga iya. membawa identitas, Betul. itu bukan orang sembarangan orang, tapi Betul. itu dari pemerintah yang namanya BPS, Oke. Badan Pusat Statistik Surabaya. Kang Arif, Iya. kalau saya lihat dari tadi kita melihat bahwasannya alurnya begitu begitu cepat dan juga begitu intens ya. Iya. Ini kalau kita boleh tahu prosesnya bagaimana berjalan? Apakah 2 rumah atau bagaimana Oh, jadi untuk prosesnya, untuk pemutahiran ini ya. Jadi pemutahiran ini yang ditentukan dulu ada sampel, ada blok sensus, maaf, Pak, blok sensus. Jadi setiap Ya. satu surveyor atau PPL itu diberikan tanggung jawab sebanyak 5 blok sensus. Ya. Nah, blok sensus ini juga menarik karena ini definisi BPS dengan pemerintah biasanya berbeda. Blok sensus itu kan kandungannya sekitar 120 sampai 180 penduduk, kepala keluarga. Kepala keluarga ya? Iya. Oke. Nah, jadi bisa ada yang satu blok sensus itu 2 RT Oke. atau bahkan 3 RT. Oke. Ada juga yang 1 RT kalau misalkan RT-nya besar sekali, itu bisa dipecah menjadi 2 blok sensus atau Iya. 3 blok sensus. Nah, jadi tergantung kita dapatnya berapa, tapi kita beban kerjanya itu per PPL itu 5 blok sensus kayak gitu. Oke. Iya. Nah, di dalam pembagian tugas dan lain sebagainya, ada nggak kesulitan dari tim itu sendiri? Iya, beberapa itu kayak tadi. Kalau misalkan warganya welcome, apalagi kalau misalkan di sana sudah ada Pak RT yang siap mendampingi atau ada kader, biasanya kader yang bisa mendampingi, itu lebih cepat. Oh gitu. Tapi kalau misalkan di sana kadernya sulit, misalkan tidak ada kader yang aktif atau misalkan ke kepala RT-nya gitu ya, RT-nya itu juga sibuk misalkan itu kita kan harus langsung turun sendiri. Karena gitu ya. sistemnya kita door to door. Oh, door to door ya? Iya, jadi untuk yang sampel Oke. terpilih kita harus door to door satu-satu gitu Oke. untuk mendata saat pemutahiran. Nah, nanti saat setelah pemutahiran kan dicocokkan ada peta juga yang harus dicek bener gak rumahnya ini, nomornya ini kayak gitu. Nanti setelah itu kan diambil 16 kepala rumah tangga. 16 kepala rumah tangga. Iya, Kenapa angka 16? Nah, itu menurut metode BPS juga ada. Jadi nanti disampel dari sampel yang blok sensus yang terpilih itu nanti diambil 16. Nah, Oke. 16 itu yang ditata secara terperinci. Oke. Yang itu akan mewakili seluruh Indonesia maksudnya. Oke. Oke. Nah, Kang Arif, selama dari penelusuran dan penyelidikan dan jalan bersama, dan hari ini kan ada pertemuan nih dengan Iya, kawan-kawan. ini Ini ada- pertemuan apa ini kalau boleh tahu? Kalau ini lebih ke untuk melihat progres kita selama beberapa hari ini sudah seperti apa sih? Ya, Targetnya sih harusnya satu blok sensus minimal sudah beres kayak gitu. ya. Tadi sudah dicek sesuai target lah. Sesuai dengan target ya. Iya, Apa oke. aja kriteria sesuai dengan target ini Iya, kalau maksudnya- misalnya diperinci? Kalau untuk yang saat pemutahiran ini petanya sudah dicek, terus door to door satu blok sensusnya sudah beres kayak gitu. Jadi Oh, nanti gitu. itu disetorkan ke kantor BPS untuk dipilih sebanyak 16 kepala rumah tangga yang akan menjadi sampel untuk pendataan bulan depan itu. Baik, ini mungkin yang terakhir. Apa Oke. pesan dan kesan dari Bang Arif dan juga kawan-kawan, mewakili kawan-kawan Oke. untuk Kecamatan Gubeng bagi seluruh Indonesia? Oke, karena ini serentak ya seluruh Indonesia. Jadi kami berharap dukungan dari masyarakat juga. Jadi saat kami datang, mohon untuk disambut, terus kita saling bekerja sama untuk mensukseskan event ini. Itu saja sih Pak dari saya Pak. Gitu. Ingat ya guys, kalau orangnya yang datang seperti ini, pakai identitasnya seperti ini, ganteng seperti Mas Arif, dan juga para bunda-bundanya mungkin juga yang dari Kecamatan Gubeng atau kecamatan lain apapun juga, itu mereka bukan orang liar ya. Mereka Betul, adalah orang dari BPS. You know BPS? BPS itu adalah Badan Pusat Statistik. Ya guys, ini dari kami, saya Petrus dari Kim Pucang Sewu bersama dengan rekan saya Bang Amin dan juga Kang Arif. Terima kasih Oke. Kang Arif untuk kesempatan dan waktunya. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan juga jayalah terus BPS dan salam kompak.